Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin ya, nama gua Yaul. Gua nih berkuliah di salah satu universitas negeri di Malang. Namanya kan nggak boleh nyebutin selain nama Unsera ya. Jadi kita sebut aja Unseranya Malang gitu. Oke. Gua nih berkuliah di UM ya. Jadi gua nih anak kosan di sana tuh. Tapi menurut gua jadi anak kosan di bulan Ramadan tuh sama aja. Karena sama-sama makan 2 kali gitu. Kalau kalau di rumah nih ya, mau batal siang. Kalau misalnya mau batal siang enak, tinggal buka kulkas 2 pintu. Isinya banyak, ada air, ada macam-macam, ada susu. Kalau jadi anak kos, boro-boro punya kulkas 2 pintu. Pintu kosannya aja nggak ada. Itu enggak yang dari hordeng tuh. Tau nggak? Yang kalau ganti baju tuh was-was kayak aduh ada yang masuk kayak bentar lagi nih. Tiba-tiba ada angin itu, aduh taunya angin kan. Kayak gitu. Beneran. Terus juga gua nih di UM nih gua udah mulai skripsian alhamdulillah. Tapi dengan skripsian nih gua udah mulai sadar gitu bahwa banyak banget yang aneh-aneh di kampus. Teman-teman aneh, dosen aneh, pokoknya banyak banget yang aneh-aneh. Teman-teman aneh nih. Lo tau gak sih kalau ada orang-orang yang ke perpus itu selalu foto-foto, tau kan? Tau kan? Nah itu tuh aneh banget menurut gua. Jadi dia nih ke perpus tapi foto-foto terus gitu. Apaan aja gitu di foto, kayak rak-rak perpus di foto, buku-buku perpus di foto, jendela perpus di foto. Terus akhirnya dijadiin kolase, dijadiin estetik-estetik gitu. Ini nih yang paling norak apa? Captionnya. Biasanya captionnya tuh library, life. Seakan-akan perpus tuh jadi kehidupan dia gitu. Itu kan norak menurut gua gitu loh. Ada nih teman gua yang pengen pamer ke perpus tapi aneh gitu. Jadi dia upload story WA, bukan upload yang foto-foto kayak rak-rak perpus, jendela perpus, bukan. Tapi lo tau apa yang diupload di story WA-nya? Bab 1 sampai bab 2 skripsi cutting. Kan itu jadi slide 1 ada tujuan penelitian gitu. Slide 2 latar belakangan. Itu kan lebih ke arah kebutuhan referensi skripsi dia ya. Itu jatuhnya jadi kayak Google Scholar tapi ada di story WA kan. Iya kan? Dosen aneh nih. Ini dosen aneh juga banyak nih. Kemarin semester awal-awal gue punya cerita nih. Temen gua chat dosen gua. Nih chatnya nih kurang lebih kayak gini. Assalamualaikum Bu, perkenalan nama terus tujuannya kayak Assalamualaikum, saya Ilmiansyah, saya ingin menanyakan apakah matkul analisis biaya masuk seperti biasa. Ini dia ngechat udah jam 7.43. Kelas analisis biaya itu jam 7. Ini kan udah lewat 43 menit kan, wajar dong. Dan lo tahu dibalasnya apa sama dosennya? Dibalasnya ini true story, dibalasnya gini. Waalaikumsalam Pak, pesan aqua galon. Alamat Selat Sunda 2 D2 nomor 3. Terima kasih. Ini kan temen gue padahal nanya matkul analisis ya, tapi dijawabnya galon gitu. Apa jangan-jangan dosen gue telat 43 menit ini dehidrasi gitu. Jadi dia tidak bisa datang ke kelas analisis biaya kami. Jadi dia broadcast chat WA ke siapapun, tolong gitu. Kayak gitu kan. Terus juga dengan Ramadan tahun ini nih gue berharap gue bisa nyelesain skripsi gue ya. Tapi banyak banget halangannya gitu. Mulai sekarang ya, gue kan biasanya ngejain skripsi itu jam 3 malam gitu, pas mau jam-jam pagi. Tapi sekarang banyak orang sahur-sahuran. Itu kan ngeganggu konsentrasi gue ya. Kayak misalkan gue lagi pengen ngerjain bab latar belakang gitu. Terus tiba-tiba ada yang sahur. Ini kan gua ke distrak ya. Tiba-tiba lagi nulis apa, ditulisnya sahur gitu. Iya kan? Iya gak sih? Iya gak sih? Ya, tapi gua pengen, yang terakhir nih gua pengen ngasih tahu ya. Menurut gua dengan puasa nih jadi kesehatan kita nih terjaga gitu. Dan gue nih jadi sebagai anak kosan gak usah bingung-bingung lagi gitu, karena udah banyak takjil bukber di jalanan. Contohnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah stop, kepanjangan. Kembali lagi di Bukber, puasanya serius, bukannya bercanda. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan juga untuk Yaul yang tadi sudah stand up, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan yang ada di sini semuanya, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan untuk saya, tepuk tangan semuanya. Ramai sekali hari ini ya. Kembali lagi bertemu dengan saya Mukmin Aziz, sang host 2 periode dari tahun lalu sampai hari ini. Itu tandanya kita kurang regenerasi. Tadi sudah ada Yaul dengan stand up komedinya yang sangat lucu sekali membahas soal mahasiswa, ya soal dia kuliah dan lain sebagainya. Nah, hari ini di episode ketiga Bukber, puasanya serius bukannya bagus. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Setelah yang pertama kita sudah sama Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan juga Hukum dari Visipkum. Yang kedua kita dari Teknik. Nah hari ini kita dari Fakultas Teknologi dan Informasi atau dari FTI. Sepertinya udah pada nggak sabar ya, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Kita panggilkan, inilah dia Pak Siswanto. Bapak sehat ya, Bapak? Saya di mana? Langsung duduk aja kita Pak. Aduh, Pak Siswanto sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Apa ya, puasa lancar Pak ya? Puasa lancar, alhamdulillah tiap hari batal terus. Tiap hari batal terus? Oh iya bener. Kalau nggak batal nanti nggak buka puasa. Ada teman saya Pak, oh, sampai sekarang belum batal, kasihan kurus sekarang Pak dia. Iya, nggak pernah puasa terus nggak pernah batal. Iya nggak pernah batal, nggak pernah buka. Berarti lancar Pak ya, belum ini ya? Belum bolong lah istilahnya ya? Mau bolong nggak jadi. Mau bolong kenapa tuh Pak? Habis vaksin booster. Oh, itu efeknya apa? Kalau booster itu 24 jam setelah kita vaksin, badannya jadi demam. Demam, menggigil, sakit kepala, badannya pegel-pegel. Oh. Udah, itu selama 2 hari, tapi habis itu udah normal lagi. Itu gejala kalau saya nggak punya uang itu Pak? Kepala pusing, panas, demam. Terus saya biasa kayak gitu tuh. Itu penyakit di atas tanggal 25. Tanggal tua bener. Penyakit di atas tanggal 25. Pegel-pegel, pusing-pusing gitu kan. Artinya jiwanya sehat, badannya, dompetnya nggak sehat. Nah itu dia. Aduh, makanya ini untuk para penonton ya, some people, kita ada Saweria ya. Sini ya. Jadi kalau mau nyawer kita boleh di Saweria. Jadi kita ada ini Pak. Jadi nanti bisa di scan, nah itu bisa sawer tuh. Oh gitu, ada barcode-nya? Ada barcode-nya gitu. Terutama untuk para dosen unsera kan. Para dekan-dekanat, rektorat, sama ketua yayasan. Tiap episode saya sebut dulu Pak. Oh. Iya, siapa tahu kan ada ngirim-ngirim kan. Jadi kita bukbernya bukber beneran. Ini Pak dari episode 1 Pak ya, saya sedikit cerita. Ini kita acaranya bukber, tapi belum pernah bukber kita kan? Belum pernah. Karena bingung bukber pakai apa, jadi tolonglah Pak Ketua Yayasan. Pak Siswanto dari FTI Pak ya? FTI dari FTI. Prodi apa Pak? Kalau saya di sistem komputer. Sistem komputer? Sistem komputer. Itu saya tuh sebenarnya bingung Pak, kalau dari FTI itu perbedaan masing-masingnya spesifikasinya apa Pak ya? Oke. 3 jurusan Jadi gini, ada? kalau secara fakultas itu kan kita di Fakultas Teknologi Informasi. Ya, artinya di situ kita belajar teknologi yang ada informasinya. Ya pokoknya berhubungan dengan internet, dengan komputer, dengan web, ya itu semuanya kita belajar. Baik itu hardware maupun softwarenya. Oke. Nah setelah itu kalau sudah masuk, ya itu dibagi lagi menjadi 3 prodi. 3 program studi. Ada sistem komputer, ada informatika, sama ada sistem informasi. Informatika, sistem informasi. Iya, sama sistem komputer. Sama sistem komputer. Nah, perbedaan spesifiknya apa tuh Pak? Nah, itu sudah punya sawah masing-masing. Sawah masing-masing? Iya, kan petakannya ada 3 petak nih. Oh iya, benar-benar. Kan? Kita lahannya 1, berarti yang lahan pertama ditanami informatika, lahan kedua punyanya sistem informasi, lahan ketiga punya sistem komputer. Oh, bagus juga nih istilahnya nih. Kalau coding itu di mana Pak? Coding itu dari kata kode. Oh iya benar. Dari kata kode. Jadi sebuah bahasa pemrograman yang dipakai untuk membantu kita melakukan aktivitas menggunakan komputer. Itu ada di jurusan apa Pak? Semuanya dapat. Oh semuanya dapat.
Jadi kalau di FTI itu ada 3 ilmu dasar, 3 ilmu dasar yang harus dikuasai oleh 3 jurusan. Oke, pertama Ya, sistem informasi, sistem komputer, informatika itu semuanya dapat ilmu dasar tentang teknologi informasi. teknologi informasi. Seperti internet itu dapat, kemudian hardware softwarenya, gitu kan. Kan nanti kalau FTI itu kan lulusannya gelarnya sarjana komputer. Yang Eskom semua Pak ya? Eskom. Masa lulusan Eskom komputernya ada yang error nggak bisa benerin gitu. Oh. Padahal kan gelarnya Eskom. Eskom. Nah, ini sastra atau apa gitu kan. Eskom kok jadi sastra? Jauh juga ya. Ya aja gelarnya aja sarjana komputer tapi nggak tahu tentang basic dari sebuah komputer itu apa. Oh. Tapi paling nggak bisa nyalain komputer lah gitu Pak ya? Ya harus bisa. Harus bisa. awal banget Pak ya? Kalau komputernya ngehang harus bisa. Kalau mouse-nya nggak jalan tuh harus bisa tuh? Harus ngerti, Pak? bisa. Kalau mau jalan gelarnya Eskom ya sudah ganti aja gelar. Tapi ini sebelum kita tutup segmen 1 Pak, saya sebenarnya masih penasaran Pak. Bedanya sistem komputer, sistem informasi ya, sama informatika itu spesifiknya apa bedanya Pak? Oke, saya berapa menit? 1 menit. 1 menit berarti oke. Oke. Oke, yang pertama informatika dulu ya. Nah, informatika ini itu belajar menggunakan beberapa software. Oke. Ya. Kemudian dia membuat sebuah program. Oke. Membuat sebuah program atau dia membuat sebuah aplikasi multimedia. Oke, kayak Java gitu dari situ Pak? ya? Java itu makanan wajib. Oh, makanan wajib. Jadi software-software digunakan untuk membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan. Misalnya bikin sistem informasi tentang kasir. Ya. Gitu barang kita scan keluar harganya, berapa barang keluar. Nah, itu anak informatika tuh yang bikin programnya, gitu kan. Kemudian kalau sistem informasi, nah informasi ini mengumpulkan data-data yang banyak, kemudian diolah sehingga menjadi sebuah informasi baru. Berarti data analis dari situ Pak ya? Bisa masuk situ sedikit. Gitu ya? Bisa, ya. Jadi misalnya ada beberapa data tren penjualan anak muda itu seperti apa? Misalnya di marketplace gitu ya, yang dicari anak muda itu apa? Yang dicari anak muda Pak? Yang dicari anak muda, kan nanti diketahuan kan trennya apa? Apakah anak muda itu sekarang belanjanya apakah dengan hobi, apakah dengan fashion, ataukah dengan yang lainnya, gitu kan? Kalau bahasa sekarang tuh algoritma Pak ya? Algoritma itu ya salah satu penunjangnya. Oh. Salah satu metodenya nanti pakai algoritma. Kemudian yang ketiga itu sistem komputer. Ini banyak berhubungan dengan hardware. Hardware itu dari komputer, ya. Kemudian menghubungkan komputer dalam jaringan, ya. Kemudian membuat kecerdasan buatan, itu kerjaannya anak sistem komputer. Oke, ini seru banget nih Pak, karena saya sebenarnya saya nggak tahu itu bedanya apa aja. Mungkin nanti bisa diceritain lagi, kita lanjut nanti di segmen 2 Pak. Tetap di Bukber, puasanya serius, bukannya Bercanda. yang lucu loh. Iya. Mohon izin Pak, stand up dulu. Mau stand Kameranya tuh, kamera. Iya. Mau stand up 5 menit yang lucu dulu Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin nama gua Yaul. Gua nih berkuliah di salah satu universitas negeri di Malang dan gua nih udah mulai skripsian. Gua nih punya cerita ya, kemarin nih bulan-bulan lalu. Jadi gua ngechat dosen pembimbing skripsi gua. Sebelum ngechat kelihatan lah nih masih online kan dosennya. Gua ketik lah, gua chat kayak gini nih. Assalamualaikum Bu Vertik, nama saya Diaul Khairi dari S1 Teknik Industri Angkatan 2018. Ingin menginformasikan bahwa proposal skripsi saya sudah saya upload di Google Drive Bu. Terima kasih. Emot tangan 3 gitu kan. Jangan lupa tuh, emot mahasiswa kan. Gue juga sebenarnya gak ngerti apa faedahnya emot tangan 3 gitu. Apa emot sembah gitu kan. Tiba-tiba ibu saya sembah, ibu bimbing saya, bu bimbing gitu kan.
Gak ngerti gue juga sebenarnya apa gitu emot tangan 3. Terus udah kan, udah gua chat, kelihatan lah nih dosennya udah offline. Udah offline kan, gua kirim set checklist 2. Gak lama setelah checklist 2, dosennya online lagi. Pas online checklist 2 guanya jadi checklist 2 biru. Udah dibaca dong. Apakah langsung dibalas? Tentu tidak dong. Jadi hari itu nggak dibales tuh. Hari itu nggak dibales. Gue sebagai mahasiswa overthinking lah ya. Apa jangan-jangan emot sembah gue kurang banyak gitu kan? Kurang khusyuk gue menyembahnya gitu. Jadi nggak dibales kan? Hari pertama nggak dibales, hari kedua nggak dibales, hingga sampai akhirnya hari kelima. Gue inget banget suasananya jam 5 sore, suasana senja gitu tuh. Tiba-tiba ada chat WA dari dosen gue. Dibales, lo tahu jawabannya apa? Oke. Oke, bener-bener yang O sama K doang, bukan yang OKE, bukan loh, O sama K doang. Maksud gua, oke lah dosen sibuk ya, tapi bales jawab huruf O sama K doang perlu waktu 5 hari. Ini jangan-jangan kipet huruf K di dosen gua nih, huruf K-nya nih selangkah huruf N di permeniosan gitu kan. Ya kan, lama banget gitu 5 hari. Tapi walaupun kayak gitu gua masih berharap ya bisa wisuda tahun ini. Semoga gua bisa wisuda tahun ini ya, amin. Kok enggak? Tapi menurut gua perayaan wisuda tahun ini nih, perayaan wisuda makin kesini nih makin dibikin ribet sama geng cewek-cewek. Dulu ngasih buket bunga aja udah cukup, sekarang enggak. Sekarang ada nih yang ngasih buket camilan, misalnya dikasih gitu kan buket camilan, ini buket camilan buat kamu, terus diterima kan, aku dikasih buket cemilan ya karena aku suka nyemil ya. Iya, tapi dalam hati ceweknya ngomong enggak, biar lo gendut. Terus juga ada lagi yang ngasih buket isi skincare. Itu juga aneh tuh menurut gua. Jadi dikasih gitu kan buket skincare, ini buket skincare buat kamu yang cantik. Enggak kok kamu yang lebih cantik. Enggak kamu yang lebih cantik. Sampai maghrib tuh kayak gitu. Enggak kamu yang lebih cantik gitu kan. Aneh gitu pertemanan cewek tuh, beneran. Terus juga ada nih yang paling aneh, lo tau nggak buket apa? Buket isi skincare. Buket isi pernak-pernik K-pop itu kan tadi udah ya. Buket isi pernak-pernik K-pop itu menurut gua aneh banget. Karena buket isi pernak-pernik K-pop tuh isinya ada pernak-pernik K-pop kayak gantungan K-pop, buku K-pop, sama satu kepala Jimin yang lagi senyum tapi udah buntung. Yang lehernya udah diganti sama lidi. Ini pas dikasih ceweknya juga seneng dipeluk-peluk gitu. Maksud gua kenapa seneng gitu kan? Ini kan misalnya yang dikasihnya namanya Lina SSI gitu, dipeluk-peluk. Ini gua yakin SSI-nya bukan sarjana sains, sarjana psikopat gitu. Iya kan? Dikasih Jimin buntung yang lagi senyum dia seneng loh. Gue bingung semua. Ya, begitu. Nama gua Yaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk editor tolong dipertimbangkan ya, takutnya ada dari K-popper ngamuk-ngamuk ke kita, tolong ya. Karena bahaya loh, serem loh itu K-popper itu. Yang pertama Junun, bikin editor pusing sekarang ya. Oke, kita balik lagi di Bukber, puasanya serius, bukanya bercanda. Masih semangat ya yang di studio ya. Oke, kita masih dengan protokol kesehatan, pada pakai masker, tadi cuci tangannya rajin banget, luar biasa sekali hari ini ya. Dan kita masih bersama dengan Pak Siswanto. Kalau Bapak sendiri dari jurusan apa? Sistem komputer. Sistem komputer, berarti tadi yang berhubungan dengan hardware. Hardware. Berarti harus bisa tuh kayak apa, servis mouse gitu. Bisa, harus bisa. Harus bisa Pak ya? Harus bisa. Tapi mau saya sempat nanya ke teman-teman yang di FTI, yaudah sih beli baru aja katanya. Iya, memang teknologi seperti itu. Lebih ada usianya, ada usianya. Oh, ada usianya Pak. Bila manusia aja ada usianya, mosok. Oh iya benar. Ada usianya. Benar yang ciptaan Tuhan aja ada usianya Pak ya, Iya. bagian ciptaan manusia. Apalagi hubungan. Benar.
Jadi kalau hubungannya usianya udah habis ya udahlah nggak usah dipaksain Pak ya. Iya. Tuh nggak usah digalauin. Tapi kalau di stalking boleh lah. Dikit-dikit mah boleh. Pak, di bulan puasa ini FTI ada program khusus nggak ini Pak? Kalau di puasa ini ya perkuliahan offline aja. Oh, program offline. Ada perkuliahan offline, baik itu teori maupun praktek, full semuanya offline. Offline Pak ya? Semuanya offline. Tapi dengan protokol kesehatan tentunya ya? Iya. Oke, oke. Kalau nggak salah di semester lalu masih hybrid Pak ya? Semester lalu masih hybrid, tapi yang praktek offline juga. Oh, berarti offline juga. Praktek offline. Kalau ruang praktik FTI itu komputer di lantai ground Pak ya? Kalau di Unsera itu di lantai ground. Ya, lantai ground itu isinya beberapa lab, ada lab multimedia, ada lab programmer, ada lab hardware sama software kalau ngoprek. Jadi anak FTI juga harus tahu mana hardware-nya, mana software-nya. Ya, kalau ada komputer yang rusak, ya harus bisa. Oh, ada lab bongkar. Ada. Oh, saya nggak tahu tuh Pak. Saya pernahnya masuk ke yang komputer Programmer ya? itu ya. Waktu tes ini, waktu tes di Unsera kan. Oh, Di iya. situ saya Pak. Ada. Oh, ada bongkar-bongkarnya Pak? Ada. Wah. Terima bongkar dan terima pasang. Oh, Bukan iya. terima Benar. bongkar dan terima Benar, kasih benar. gitu ya. Saya pernah ini saya sedikit cerita Pak ya. Jadi laptop saya rusak Pak ceritanya. Saya bawa servis. Itu pas pulang-pulang kendalanya udah jadi benar. Cuma masalahnya klik kanan saja diklik kiri saja diklik kanan. Itu masalahnya di mana itu Pak? Kalau secara hardware itu benar, tapi mungkin ada konfigurasinya yang ini. Oh, konfigurasi settingan berarti Pak ya? Iya. Kan komputer itu selain ada wujudnya, ada hardware-nya, juga harus didukung sama software-nya. Ah ya benar. Jadi kalau kita beli komputernya tok, tapi nggak ada software-nya, ya kita cuma beli komputer nyala BIOS doang. Nggak ada sistem operasinya, nggak ada Windows-nya, nggak ada SO-nya, sistem nggak operasi. ada sistem operasinya. Karena teman-teman kan lahir di generasi Windows ya, begitu nyalain komputer yang muncul pertama kali gambar jendela. Gambar jendela ya. Kalau empat sekarang itu, yang Pak. generasi Z ya sudah ada gambar apel gitu kan. Oh iya benar. Sudah ada gambar penguin. Kalau Linux penguin itu Saya masih zaman ini Pak, zaman Pentium. Pentium 3. Pentium 2 saya ngerasain tuh Pak. Itu generasi pertama banget ya enggak Pak? Itu sudah generasi keempat kalau komputer. Oh, kalau yang generasi pertama itu apa Pak? Generasi pertama komputer besarnya segedung Unsera. Gedung mana dulu nih Pak? Ini kita Pak. Gedung 1, gedung 2, gedung 3 sama itu komputer generasi pertama gedenya seperti itu. Oh, yang pakai Titan mungkin Pak ya? Oh. Oh, dulu raksasa juga main komputer, jangan salah. Iya. Nah sekarang kita sudah enak sekali ya, sudah berbasis GUI ya, user interface-nya sudah berupa gambar, itu Oh GUI, itu apa tuh Pak GUI? graphic user Graphic interface. User Interface. Sudah berupa gambar. Oh. Nah, jadi kita nyalakan komputer, muncul gambar desktopnya seperti ini, gitu kan? Kita mau pakai program apa, itu kita tinggal pilih. Oh, kalau dulu itu enggak Pak? Kalau dulu di awal saya belajar komputer, itu begitu nyalain komputer nggak ada gambarnya, teks semua. Oh, ke coding gitu Pak ya? Kalau kita nyalain komputer masuk ke BIOS, Ya. seperti itu komputer zaman dulu. Oh. Kalau nyimpen itu nggak bisa lagi klik kanan klik kiri, susah, pokoknya susah. Jadi anak-anak sekarang itu Beruntung Pak ya? sangat beruntung sekali. Begitu lahir sudah ada Windows, sudah GUI itu udah nggak ada masalah. Berarti saya yang termasuknya meskipun lahir di saya ngerasain Pentium 2 juga bersyukur Pak ya? Karena itu udah GUI ya Pak ya? Udah GUI kalau Pentium 2, sudah Windows-nya Windows ME ya itu udah. Apa tuh Pak? ME? Iya generasi Windows. Oh generasi Windows, saya nggak begitu Windowsnya tahu kan soalnya. ada Windows 98, ada Windows Ah, ME, iya, ada Windows iya, 2000. Iya, iya. Kalau teman-teman ya Windows XP kan generasinya. Ya. Pas sedikit kita bahas sejarah lagi nih Pak, saya baru inget. Saya dulu tuh pakai disket tuh Pak. Disket itu Yang kecil yang besar. wah, saya tahunya seukuran gini nih, Yang itu yang kotak, besar. gini ya. Yang kotak. Itu yang besar Pak ya? Yang kecil. Oh yang kecil. Oh Sebelumnya ada lagi yang gede. segede apa tuh Pak? Itu segini, hampir sebuku tulis itu, buku standar itu. Segitu, bisa buat kipas-kipas. Tapi isinya paling kapasitasnya kecil Pak ya? Isinya 25 MB. Kalau sekarang itu bisa nyimpen apa tuh Pak? Nggak bisa nyimpen apa-apa. Foto juga nggak bisa kayaknya. Lagu aja nggak muat. Oh. Karena yang disimpan hanya teks.
Oh, skripsi saya aja itu Pakai kalau nggak disket? salah- Enggak, maksudnya berapa MB? 100 sekian MB kayaknya di situ nggak masuk Pak ya? Nggak masuk, harus disketnya harus 5. Bab 1 disket 1, bab 2 disket 2 gitu kan. Dengan masuk gitu? Enggak lah. Masih pakai SMP? Iya masih pakai disket juga. Oh, pakai disket. Pakai disket, tapi sudah ada flash disk kalau zaman saya. Oh, udah ada flash disk? Ada flash disk. Zaman itu kalau ada flash disk itu punya flash disk kapasitas 128 itu paling gagah, paling ganteng sekampung. Jadi kegantengan dilihat dari flash disk. Paling gagah dan punya flash disk digantung sini. Pakai tali itu ada gantungnya kan. Ya. Nah, isinya berapa? 125 giga. Ya. Oh, MB kan bisa 125 MB apa giga? 125 Mega ya? mega aja. Tapi kalau sudah punya itu, wis pokoknya paling gagah sendiri. Paling keren. Selesai kuliah, Bapak bisa minta materi kuliahnya. Wah, paling keren itu. Iya, Kalau sekarang itu diketawain ayam. diketawain ayam. Oke, buat yang penasaran ayam gimana ketawanya nanti editor yang ngasih videonya ya. Sekarang Pak. malah kalau pakai flash disk digantung-gantung ya itu tadi diketawain. Ketawain ayam Pak. Ya? Dikira HP ya. Oh, dikira vape. Ya sekarang zaman sekarang kalungnya vape. Iya, sekarang cloud kan semuanya. Pak, saya mau nanya nih Pak sebelum kita selesai di segmen 2. Di kegiatan khusus kalau di FTI ketika bulan Ramadan itu Pak, bukber atau mungkin apa ada nggak? Itu biasanya inisiatifnya mahasiswa aja ya. Oh, inisiatif dari mahasiswanya. Ormawanya mungkin. Ormawa, silahkan kalau mau bukber sekarang boleh ya. Karena 2 tahun kita nggak bukber. Iya, nggak bukber Pak. Aduh. Kita nggak bukber, semuanya ya aktivitas akademis ya otomatis semuanya online. Tapi kalau di luar mudah-mudahan nanti pandeminya stabil, ya kegiatan mahasiswa mudah-mudahan akan jalan lagi seperti biasa. Amin, amin. Dan kita banyak kegiatan untuk mahasiswa, ya untuk mahasiswa. Ada salah satu kegiatan di FTI itu namanya CCV. CCCV. Ya, CCV, Campus and Company Visit. Oh, CCV. Jalan-jalan itu, jalan-jalan kita berkunjung ke kampus lain yang sudah kita lakukan itu di Semarang, Jogja, Surabaya, Malang. Oke. Nah, itu kita ke sana, ya kita melakukan seminar di sana dan kita berkunjung ke industri ini apa produk-produk IT. Produk-produk IT. Software developer gitu kita main ke sana. Mungkin teman-teman pernah main game di HP yang produksinya Gameloft. Oh, Gameloft. Iya, iya saya tahu, Pak. Kita main ke sana Oh, itu di mana, Pak? di Jogja. Oh, di Jogja. Kampungnya Pak Win. Iya, kampungnya Pak Win. Tapi Pak Win pasti belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana. Di Gameloft. Jadi tahapannya untuk membuat game itu seperti apa sampai selesai, sampai publish itu kita belajar di sana. Oh, ada di sana, Pak. Wah, kapan-kapan nanti saya main ke sana deh. Siapa tahu saya bisa bikin game yang keren kan. Ngapa? Jadi temanya di Unsera aja gitu kan, jalan-jalan terus masuk kuliah gitu kan. Virtual virtual. mungkin bisa. Oke deh, nanti kita lanjut lagi Pak di segmen 3. Kita break dulu. Tentunya ada iklan yang mau lewat nih, asik ada iklannya. Nanti kita ketemu lagi, nanti kita balik lagi di Bukber, puasanya serius, bukannya Hei, kembali lagi di Bukber, puasanya serius, bukannya bercanda. Oke. Wah, di segmen 3 nih semakin semangat sekali ya kalian ya, padahal belum buka tapi segar-segar banget. Jadi bikin penasaran. Bikin saya curiga kalian ini ya. Wajar, saya lemes karena aduh hari ini harus berpuasa. Satu hari penuh lemes banget. Oke, kita masuk di segmen ketiga ya. Di segmen ketiga ini kita ada bermain games, Pak. Bermain games. Di episode pertama saya sudah main sama Pak Dekan Visipkum. Nah, di episode kedua main sama Bu Aprilia dari teknik. Nah, sekarang ketiga sama Bapak. Aduh. Gitu Pak, kita main seru-seruan aja Pak. Ini kalau misalnya tantangan atau pertanyaan yang nggak mau dijawab, nggak mau Pak, bebas. Kalau saya harus tadi kata teman-teman, emang kurang ajar nih kalau saya harus. Oke, gamesnya kita sambung kata Pak.
Jadi kalau misalnya saya bilang saya, nah pasti bilang saya adalah, berarti saya bilang saya adalah seorang, nah terus tuh Pak, yang lupa itu kalah. Waduh. Oke, siap ya Pak ya? Oke, yuk. Aduh, kok jadi saya yang deg-degan. Oke, kita mulai Pak ya, mulai dari saya Pak ya. Yuk. Temanya Ramadan. Oke, Nah, saya konsentrasi sih ya. siap Pak. Apa sih asalnya Jawa tuh? Iya. Jawa ini Pak? Jogja. Jogja, oh podo karo Pak Win. Pak Win. Satu Nah, negara. aku ya Jawa Pak. Jawa Tengah. Banten. Oh, Banten. Bandung Jawa Pak? Jawa kan? Jawa Barat. Oke, Pak, kita mulai Pak ya. Ya. Kemarin, Saya ntar kita ulang ya. Jadi diulang Pak. Saya bilang kemarin Pak, pasti kemarin saya. Oke, Nah yuk. gitu. Oke, kita ulang ya. ya. Nggak kaci kalau mas saya nggak kaci. Oke, kita mulai lagi Pak. Puasa. Adalah salah mana aku. Kita ulang lagi, nggak kaci lagi kita ulang. Saya ya. Kamu butuh konsentrasi kuat ini Pak. Aduh. Diulang ya, lupa. Diulang lagi lupa, Pak. lupa. Oke, kita ulang lagi ya. Oh dari Pasis mungkin nggak apa-apa. Yang mulai kata pertama, apa aja bebas. Oh enggak usah, saya Oh, oke dari saya. Oke, yang muda dulu. Lapar. Lapar adalah Oke. Lapar adalah sesuatu. lapar adalah sesuatu yang dirasakan. Lapar adalah yang dirasakan oleh. Salah? Masalah. Apa coy? Lapar adalah. Sesuatu yang kasih pertanyaan tantangan. Oke, Langsung. saya ambil pertanyaan. Oke. Oke. Oh, Pasis yang buka, boleh. Pertanyaannya. Jadi saya yang dikerjain ya? Padahal udah latihan loh semalam, udah bagus banget itu. Ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Benar-benar. Apa Oke. saya jangan-jangan bisa diprogram ini sama Pasis? Pertanyaannya ya. Di hack saya. Hal yang paling disebelin dari Unsera. Apa disiplin? Yang disebelin. Nah, disebelin apa? Hal yang paling disebelin dari Unsera adalah aduh, nggak ada sih sebenarnya baik sih Unsera itu. Hal yang disebelin dari Unsera itu adalah kadang-kadang ada dosen killer Pak. Oh gitu. Kadang-kadang gitu. Ya, cuma itu kan manusiawi Pak ya. Ya dosen. Itu 1% mungkin dari. 1% benar. Nah itu kan nyebelin juga kan Pak kalau ketemu yang 1% itu. Ada aja gitu. Tapi sisanya baik-baik sisanya. Pak kalau di FTI nggak ada. Di FTI nggak ada Pak ya? Nggak ada yang killer, nggak ada. Nggak ada yang keluar. Cuma kejem. Aduh. Kejem itu kejem dinilai ya. Kejem dinilai. Kalau kuliah mah biasa aja, mahasiswa bebas. Begitu dinilai, lihat ini. Itu kayaknya lebih ditakutin deh Pak. Iya, makanya lihat. Sampai jumpa semester depan ya. Tahu-tahu ketemu lagi sama dosen itu ya. Oke Pak, kita lanjut. Saya akan balas. Ya. Dari Pasis belum boleh? Ya. Kata pertama. Kata pertama dari saya kemarin. Kemarin paman. Kemarin paman pulang. Kemarin paman pulang untuk. Kemarin paman pulang untuk lihat. Kemarin paman pulang untuk lihat cucu. Kemarin paman pulang untuk lihat cucu pertama. Kemarin paman pulang untuk lihat cucu pertama dan. Kemarin paman pulang untuk melihat cucu pertama dan kambing. Kemarin paman pulang untuk melihat cucu pertama dan kambing tetangga. Kemarin paman pulang untuk melihat cucu pertama dan kambing tetangga beranak. Ini jago bener. Kemarin paman pulang untuk melihat cucu pertama dan kambing tetangga yang beranak
7. Ya. Kemarin paman pulang untuk melihat cucu pertama dan kambing beranak 7. Kamu tetangga dong, harusnya kan? Kamu tetangga. Tetangganya hilang. Tetangganya hilang. Aduh. Ya wes nggak apa-apa ngalah. Silakan Pak. Satu. Mau pertanyaan atau tantangan Pak? Tantangan lah. Wah, oke. Mau pilih yang mana Pak? Yang atas, tengah atau bawah? Bebas tantangan. Bebas, oke saya ambil yang bawah Pak ya. Tantangannya adalah, waduh tantangannya. Tantangannya telepon temen dan ngomong jangan lupa nonton bukber di Unsera TV ya. Coba. Jangan lupa nonton bukber di Unsera TV ya. Oke, siap. Telepon Pak Win aja nggak apa-apa Pak. Punya temannya cuma Pak Win doang. Asik nih. Oke. Nih, tak telepon temen yang cewek. Wah. Di speaker nggak? Ya. Speaker. Speaker Pak. Oke. Boleh. Nontonnya di hari Jumat jam berapa? Jam 5. Ntar dulu. Masih berdering. Pulsanya ada nggak ya? Ada. Nggak diangkat-angkat ya? Kita angkat Pak. Hanya berdering. Sibuk. Gantilah, teman saya banyak. Nanti oke siap. Ini siapa sih yang bikin tantangan nih? Susi ya kayaknya ya? Kan skripternya Susi coy. Idenya Susi ini emang luar biasa sekali. Tahu nelpon tadi mending saya tantangan sih. Nih. Oke. Halo? Halo? Nak? Oh, udah denger nggak nih? Dengar. Oh ya. Nih, saya lagi dapat challenge ini, Nak. Apa? Suruh ngasih tahu Kalau bahwa- nonton bukber di Nah, Unsera nih. TV. Jangan lupa nonton bukber di Unsera TV. Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat Jam jam 5. jam 5. Ya. Ada saya, Nak. Oh, masuk TV, saya masuk TV nih. Ya, udah ya. Habis sahur. Habis sahur dong. Sebelum buka. Sebelum buka jam 5, ini tambahan lagi nih temennya. Nambah lagi. Dari suaranya saya tahu. Ya, hari Jumat jam 5. Ada saya, oke? Jumat kapan? Jumat ini ada. Ini minggu ini besok. Ini ada. Ya? Oke ya? Enggak oke. Nggak oke. Nggak oke. Oke, nanti parcelnya di cancel lah. Marcel. Apa kamu? Oke. Udah ya, satu-satu udah ya? Ya, kita final Pak ya. Battle lagi. Battle lagi sekali lagi Pak, final. Aduh. Ternyata tadi panjang banget ya. Aduh. Konsentrasi. Hah. Mulai dari saya Pak ya. Yo. Ada lagi. Unsera. Unsera mahasiswa. Unsera mahasiswa yang Unsera mahasiswa yang pinter-pinter. Unsera mahasiswa yang pinter-pinter berprestasi. Unsera mahasiswa yang pinter-pinter berprestasi ada di Unsera mahasiswa berprestasi yang kita lihat tayangan ulang ya. Unsera mahasiswa berprestasi. Oh iya bener. Yes. Tadi kayaknya tantangan nggak susah amat ya. Kita tantangan deh kalau gitu. Tantangan ya. Ya siapa? Ya. Jangan main-main sama orang tua. Ini namanya senjata makan tua nih. Apa tuh Pak?
Selfie dan upload story IG tag Unsera TV. Aduh, ini kegiatan sehari-hari sih. Saya angkat dulu nih, ambil nih. Kita selfie berdua Pak ya. Oke. Lu kameranya mana lu? Tertutup. Apa tertimbun? Apa tuh Pak? Tertimbun masa lalu. Kita selfie Pak. Oke, 1, 2. Oke, tag Oke. Unsera TV. IG Bapak boleh saya tag juga? Boleh. Apa IG-nya Pak? Duh, kalau dibacain nggak bisa pasti. Berarti Unsera TV dulu. Mm. Unsera TV terus Pak Mulya. Nih, ke saya. Unsera TV. Oke, siap Pak. Oke, udah sudah Pak. Iya, ada kan? Ada. Oke. Pengikutnya cuma berapa ini? 10. Adik saya 2, anak saya 2. Sebentar, saya tag dulu. Nanti admin jangan lupa di repost ya. Kadang-kadang saya nge-tag tuh nggak di repost tuh parah. Oke. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol Pak. Ya, Ah, sampai buka ini, sampai buka. Enggak dong Pak. Kita bukanya pakai apa Pak? Belum ada yang ngasih di Saweria soalnya. Senggol lagi, asik. Di setiap ini Pak. Oh Saweria lagi, oke Saweria. Ini buat some people yang mau nyumbang-nyumbang ke kita nih. Ada juga di sosmed Unsera TV kalau mau lihat barcode-nya atau juga di live ini ada di sini nih di kanan sini kan ya. Kemarin di sini di bawah. Nih di bawah sini nih di bawah sini. Nanti juga boleh ngasih tantangan ke komika ya, ke host enggak. Ke bintang tamu juga enggak tapi ke komika ya. Kalau misalnya tadi Yaul suruh cukur cepak boleh nanti siapa tahu dia mau cukur cepak. Tapi ngasihnya nggak boleh 10.000 20.000 ya kan? Ya nggak Ul? Harus berapa? Berapa juta? 50.000. Ya ampun murah bener. Oke ditunggu ya Sawerianya. Pak Sis, Ya, di setiap episodenya saya kasih kesempatan untuk bintang tamu promosiin fakultasnya masing-masing. Nah untuk Pak Sis nih silakan. Kenapa orang harus masuk Fakultas Teknologi Informasi Unsera? oke. Oke, bagi teman-teman khususnya yang baru lulus dari SMA atau SMK, ya silahkan bergabung di Fakultas Teknologi Informasi. Kenapa? Karena barang siapa menguasai dunia IT, nah, maka dia akan menguasai dunia saat ini. Ya, jadi dan di IT ini ilmunya tidak akan stuck dan ilmunya akan selalu update terus-menerus. Ya, dalam bidang IT satu titik atau koma aja diperhatikan, apalagi kamu. Ya, keren. Nah, tuh selain itu dosennya ya friendly lah. Friendly. Kalau di FTI friendly. Kalau yang kejam itu di balik layar saja. Oh di balik layar. Kalau aslinya kalau pas ketemu kita friendly. Ya, kemudian fasilitas kampusnya cukup nyaman, ya, dilengkapi dengan beberapa lab, baik itu lab programmer, lab multimedia, lab hardware software maupun lab yang lain banyak. Dan tentunya kalau kuliah di Unsera itu instagramable. Benar. Ya, setiap penjuru, setiap tempat adalah sebuah yang instagramable. Instagramnya Pak. Enak dilihat gitu Pak ya. Enak dilihat. Enak dilihat. Di perpus juga bagus Pak. Di perpus kan kelihatan kayak suka baca banget kan. Padahal nggak suka baca juga. Iya. Jadi Hanya emang jadiin story WA. dari story WA aja. Ke perpus yuk ngapain? Biasa update story. Itu. Yang menandakan kalau mahasiswa semester akhir tadi kan. Mainnya di perpus, kalau mahasiswa semester akhir itu mainnya di perpus gitu. Mainnya di perpus, pura-pura ngerjain, update kan. Padahal main dikerjain cuma satu paragraf. Oke. Kalau harapan dari Pasi sendiri nih untuk mahasiswa Unsera yang sekarang sudah duduk di bangku FTI mungkin apa harapannya Pak? Ya, bagi mahasiswa yang
sudah masuk di Fakultas Teknologi Informasi, ya selalu update terus pengetahuannya. Dan mulai tahun ini ada beberapa program yang bisa diikuti oleh mahasiswa, salah satunya Kampus Merdeka. Kampus Merdeka, Kampus MBKM Pak ya? MBKM, itu banyak sekali kegiatan di sana yang tentunya ilmunya tidak kita dapatkan di kampus. Ya, jadi ilmunya saat kita melakukan kegiatan itu silakan berpartisipasi untuk mendapatkan tambahan ilmu, ya, tambahan ilmu. Biar pengetahuannya, pengalamannya lebih banyak lagi. Oke. Jadi untuk mungkin teman-teman SMA atau SMK yang masih bingung gitu Pak ya. Boleh tuh, karena tadi katanya titik koma aja diperhatikan. Apalagi kamu. Jadi pas ini satu-satunya dari 3 episode Pak yang promosinya ada gombalannya. Boleh juga ya. Jadi sisa 2 fakultas lagi kita nanti ada ekonomi sama vokasi. Jadi silakan dipersiapkan gombalan-gombalannya. Jadi biar nggak kalah dari Pasis ya. Wah. Kaca gembel. Raja gombal. Kalau ini Pak, untuk teman-teman FTI mungkin yang deskripsinya mandek, itu motivasi dari Pasis sendiri gimana Pak biar lancar kerja? Oke, ini teman-teman nih tips yang lagi nyusun ya, yang lagi skripsi, supaya skripsinya lanjut nggak mandek. Itu skripsi itu mau dia bertambah 1 kalimat ataupun 1 kata tiap hari harus dibuka. Oke. Jadi jangan sampai skripsi kita sudah mulai nih, sudah nawaitu gitu kan, sudah nawaitu mau mengerjakan skripsi, tiap hari harus dibuka. Entah itu nambah 1 kata, 1 kalimat, masa kita nggak bisa nambah. Ya benar. Begitu kita sudah menghadapi, saya sampai sini progresnya, ya tambahkan aja 1 kalimat gitu kan. Kita ada ide, tambahkan lagi 1 kalimat, pasti selesai. Tapi kalau skripsi seminggu ditinggal, sudah. Untuk memulai lagi susah itu Pak ya. Berat. Ya, karena sesuatu yang berat itu saat memulai, saat benar. itu mulai. Tapi kalau sudah jalan, ya mudah-mudahan selalu ada jalan. Jadi udah terbiasa Pak ya, tiap hari dibuka, tiap hari Iya, dibuka. tiap hari dibuka. Harus dibuka. Walaupun nggak nambah apa-apa ya. Maksudnya 1 kata nggak bisa. Nambahin yang kemarin nggak ada koma terus ada. Nambahin koma doang Pak ya. Itu lebih lama buka laptop aja sih, buka laptop, nyalain nunggu, buka Word, koma, udah selesai. Dan yang dibuka dengan dibuka itu ya langsung buatnya. Jangan buka laptop ya. Connect internet, yang dibuka Facebook dulu. Itu lebih lama lagi tuh, buka Facebook, buka Instagram. Ya pokoknya kalau sudah skripsi itu harus investasi waktu. Investasi waktu. Mainnya dikurangi, jajannya dibanyakin. Kalau skripsi Fakultas Teknologi itu katanya bikin aplikasi juga Pak ya? Iya. Oh semua itu? Baik itu informatika, sistem informasi, sistem komputer, itu buat aplikasi atau membuat sebuah rancangan alat prototipe lah. Oh prototipe. Berarti semuanya ngoding tuh Pak ya? Iya. Makanan wajib. Makanan wajib Pak? Makanan wajib baru bisa ngoding. Berarti kalau nggak bisa coding? Bisa. Kalau masuk FTI nggak bisa ngoding, pasti bisa. Pasti bisa? Pasti bisa. Oke, saya kuliah lagi deh kalau gitu, saya mau bisa ngoding. Karena makin kesini kayaknya kayak gitu penting Pak ya, ngoding ngerti. Iya. Ngoding, kita bikin web aja ngoding Pak ya. Iya. Meskipun sekarang udah banyak ininya sih, mentahan-mentahannya itu yang tinggal di copy paste. Bisa, cuma nanti kalau sudah belajar itu copy paste itu tidak bisa kayak kita ngopi teks langsung kita copy ke Word gitu ya. Pasti ada kesalahan kalau di coding. Itu kalau udah sekali copy program loh ya, copy program itu nggak bisa. Sekali salah itu udah gagal Pak, nggak bisa kebuka ya? Ya otomatis kita nggak, kalau kita ngoding kan nggak tahu alurnya. Kalau kita ngopi. Iya. Sedangkan kalau buat kita program kan harus ada alurnya nih 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau ngopi kan mentahannya masukkan di situ. Error nggak tahu errornya di mana. Jadi kalau kita ngoding sendiri kita tahu salahnya di mana Pak ya? Alurnya. Ada algoritma tadi yang disebutkan di situ fungsinya. Oke. Mungkin ini buat some people yang nggak kebayang, makanya segera masuk FTI, daftar ya Pak ya. Karena dosennya ramah-ramah katanya. Ramah-ramah, fasilitasnya juga oke. Nah, oke kalau gitu tepuk tangan dulu untuk Pak Asis. Bapak terima kasih banyak Ya, Pak. Sudah mampir di sini Pak. Terima kasih banyak. Tadi kita juga udah main game, dan jangan lupa untuk some people yang mau nyawer kita boleh sekali lagi di sini nih. Di sini nih. Di sini ya, disabarnya tinggal di di scan ya, di scan aja, nanti di situ ada mau kasih berapa bebas, kita mau kasih 6 juta boleh,
mau ngasih 10 juta nggak apa-apa, kita mau ya bebas ya. Masih muat Bebas, ya. masih muat, tenang aja. Kalau gitu nanti kita ketemu lagi tentunya di episode selanjutnya. Kita masih ada 2 fakultas lagi yang juga akan berbincang sama kita, ngobrol-ngobrol sama kita. Ini kameranya di mana? Di sini ya. Nanti kita mungkin ada juga episode lebaran yang mudah-mudahan Pak Ketua Yayasan kita Pak Haji Mulya siap ya untuk hadir di sini atau juga kita di mana lah nggak apa-apa. Bebas kita ngikut aja. Siapa tahu kan ya. Oke kalau begitu terima kasih yang udah nonton, terima kasih untuk sampai pol, terima kasih juga untuk siswanto yang sudah hadir hari ini. Terima kasih tentunya kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di Bukber Puasanya Serius Bukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.